Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya. Kali ini saya akan unboxing pompa air Panasonic GP200 CXK. Pompa air sumur dangkal water pump Swallowwell. Ini non-stop 100 jam, merek Jepang, asli di Indonesia, standar ulah SNI, generasi motor 3 tahun, udah rekor muri, pemakaian durasi terlama ya. Kalau kita cek di sini, nah kemarin saya sempat tanya-tanya di online, ini lumayan murah harganya. Cek aja di Tokopedia, ada yang paling murah. Daya sap 9 meter, tinggi total maksimum 27. Nanti ada speknya di dalam di manual booknya. Ini ada hologram, satu set 20, ini tegangannya. Terus kita cek sini sama aja ya, sama aja. Oke, kita coba cek di dalamnya. Ini udah dibuka di tokonya, karena tadi sudah sempat dites di sana. Karena saya belinya nggak online. Tapi tokonya dia punya dua, punya toko online juga, punya toko fisik juga. Jadi karena toko fisiknya udah dekat dari rumah, jadi saya samperin ke tokonya langsung aja. Jadi ini kita cek karena udah dibuka di sana, udah dites. Nah, dalamnya seperti ini. Nah, ini ada kartu garansinya. Tapi sayang banget ya, kartu garansinya di kita nggak dapet stempel dari sana, nggak ada stempelnya dari tokonya. Jadi gini aja, kartu garansi ini ada manual booknya. Nah, ini ada yang GP129, ada yang GP200. Saya belinya yang GP200 CXK ini. Ini ada wiring diagramnya di dalam. Nah, ini dalam motornya ini ada kumparan bantu, ada kumparan utama, ada thermal protektornya sampai 130 derajat. Jadi kalau dia di 130, dia otomatis akan memutuskan arus yang ke gulungan atau ke kumparan. Nah, ini ada kapasitornya di dalam sini ya, di sini. Nah, ini warna coklatnya kita hubungkan ke fasnya yang 220. Untuk yang warna kuning hijau ke groundingnya, dan warna biru adalah netralnya. Kita cek speknya. Nah, seperti ini. Di modelnya adalah ini yang saya dapatkan. Ini ada dua model, ini sama ini. Ini yang GP200, induksi 1 pas, motornya sumber tegangannya 220, daya keluarannya 200 watt, arus masukannya 2,3, jumlah kutub 2, terus daya hisapnya itu 9 meter. Tinggi total maksimumnya 27, kapasitas airnya itu bisa 29 liter per menit. Nah, ini ukuran pipa yang disarankan itu 1 in. Nah, terus ini dimensi, ini berat sekitar 7,5 kilo, 7,4 ya. Ini dari Panasonic Gobel Indonesia. Ya, seperti itulah speknya. Kita cek, ini contoh gambar-gambar cara pemasangan atau instalasinya ya. Alangkah bagusnya kita ikutin seperti ini. Nanti silahkan dicek-cek aja seperti itu. Oke, sekarang kita cek unitnya. Kosong.
Ini udah isinya itu. Oke, ini unitnya masih ada styrofoam, unit baru. Nah, kita buka styrofoamnya gini. Nah, cukup berat ya, 7,4 kilo, sekitar 7,4 kilo. Kita masukkan mesin. Oke, cek unit. Ini adalah unit Panasonic, pompa Panasonic ketiga yang pernah saya punya. Saya dulu pernah punya yang 125. Itu mengalami kerusakan di bearing. Terus kasusnya dia sama, nggak ngisep waktu itu. Saya cek bearing memang berat, saya ganti bearing. Selesai ganti bearing ternyata ada masalah di pompanya. Jadi ya udahlah, saya terpaksa beli lagi coba, karena udah beberapa kali ngakalin nggak dapet, jadi saya beli yang baru itu yang 200. Saya coba beli yang lebih gede yang 200. Nah, pompa saya yang kedua adalah yang ini. Nah, ini adalah yang 200. Ini adalah 200. Saya geser kameranya ke sini. Nah, ini 200. Ini pompa sebenarnya bearing kemarin sempat agak seret, udah saya ganti, udah bagus, udah lancar. Terlalu jauh ya kamera, bentar kita coba deketin. Nah, bearing sebenarnya agak bagus, kemarin udah kita ganti, cuman ini saya harus beli baru yang ini karena yang ini gulungannya sudah kebakar atau kumparannya sudah terbakar. Kenapa bisa kebakar? Sebenarnya dari pemakaian itu tidak ada masalah, cuman penempatan di sana itu sepertinya kurang ini ya, kurang aman gitu. Penempatannya di sana kurang aman karena posisinya itu berair dan lembab, jadi mungkin kebanjiran air, jadi airnya tidak sampai kebuang, jadi motornya sampai kebakar gulungannya. Nah, yang saya maksud adalah gini, jadi mungkin dia udah kerendam air, sebenarnya nggak ada masalah. Dia kerendam air, mungkin air masuk dari sini, bisa itu kan ke gulungan kan. Nah, ada gulungan di dalam. Seandainya ada air masuk ke sini, ini ada pengaman buat drainasenya di sini. Nah, ada drainase di sini. Ini buat otomatis ngebuang air yang bakal masuk atau ngerendam si kumparan atau gulungan itu. Tapi ternyata pas saya cek di sana itu ini drainasenya ini ketutup sama tanah-tanah atau kotoran gitu. Jadi ketutup sama kotoran tanah, jadi nggak bisa langsung kebuang airnya. Jadi benar-benar gulungannya ini kerendam. Nah, itu thermal protektornya juga gagal memproteksi, jadi pas saya cek akhirnya udah kayak bau-bau hangus. Udah otomatis saya yakin ini udah kebakar. Terus tapi bearing sempat macet, saya cek bearing, saya yakinin bearing ganti. Oke, bearing sudah bagus, saya coba tes lagi, ternyata langsung trip MCB. Jadi saya nggak punya alat untuk ngecek apakah ini benar-benar short, gulungannya kebakar sampai short atau gimana, saya tidak tahu. Tapi udah saya yakin ini kebakar karena begitu connect ke 220 langsung trip. Dan saya cek di sempat saya bongkar, maaf ya, banyak orang lewat. Ini sempat saya bongkar dan di gulungannya tampak ada yang warna hitam gosong. Pas saya cium juga ada aroma kebakar gulungannya. Jadi sebenarnya saya kalau ke Panasonic seneng, nggak masalah. Ketahanannya bagus, kuat, terus daya hisapnya lumayan, ya harganya juga bersahabat. Nah, ini oke, ini review yang motor
atau pompa yang kedua yang saya punya. Jadi kenapa saya pilih yang ini kalau kenapa saya nggak pilih ini digulung aja. Pertama pertimbangan saya adalah ini udah banyak baut yang di sini yang nggak bisa dibuka, jadi patah di dalam. Pada patah di dalam yang baut-baut ini ya, terutama yang ini. Kalau kemarin yang ini yang besar, ini yang ini sama ini kemarin udah sempat saya coba buka, itu berhasil dan aman, ulirnya aman. Tapi yang di sini, ini cuman ada satu yang masih bisa kepake, yang lainnya tuh patah-patah di dalam. Patah-patah di dalam, dan ini juga patah di dalam. Yang di sini juga patah di dalam. Mungkin kalau dibawa ke tukang pompa bisa aja dia ngakalin, cuman hitung-hitung biaya gulung itu sekitar 200-300, jadi sudahlah, saya putuskan untuk beli baru saja. Nanti kalau ada rezeki lagi kita cobain aja, digulung ulang juga nggak masalah. Nanti dibuat apa gitu, misalkan dimodif jadi mesin-mesin gerinda atau mesin-mesin buat pompa-pompa booster apa kan bisa, jadi nggak masalah. Nah, ini rumah pompanya sebenarnya masih bagus. Nah, ini rumah pompanya seperti ini. Ini saya kasih reservoir seperti ini. Nah, ini rumah pompanya sebenarnya masih bagus, tidak ada masalah. Kemarin saya cek juga sini masih bagus, tidak ada masalah. Oke. Nah, sekarang ini yang barunya adalah sama aja speknya, tidak masalah. Nah, cuman ini bedanya yang lama. Kalau ini dia pakai kunci 13, tadi saya coba ini 13. Sedangkan yang ini yang barunya pakai kunci 12. Udah itu aja, bedanya nggak ada yang lain. Spek sama, motor sama. Spek seluruhan sama sih ya, nggak ada beda-beda yang mencolok, sama aja, benar-benar sama. Nah, kita cek drainase di sini. Oh, sama aja, di sini ada drainase. Cuman ini pendek banget nih. Nah, jadi hati-hati, ini sebenarnya rata. Aduh, berat. Sebentar saya zoom. Nah, ini sebenarnya rata. Ini dudukan ini sama sini. Nah, ini sebenarnya udah level, udah rata. Nah, rata seperti itu ya. Jadi drainase ini sangat kecil, clearance-nya kecil banget. Jadi hati-hati, kalau ini udah nancep ke tanah, ini pasti kalau kita taruh ini pasti akan ketutup tanah itu, karena ini kecil. Nah, gitu ya, ngerti lah maksudnya. Oke. Oke, nanti kita langsung tes, langsung kita coba. Semoga yang ini lebih awet. Nah, ini belajar dari tadi yang ini, karena dudukannya kecil, tadi yang dekat drainase itu tadi, saya mau akalin pakai ini bekas potongan dari bondek sebagai alas nanti. Jadi biar ada base-nya, dia ada base plate-nya, semacam base plate-nya gitu. Nah, seperti ini. Nanti akan saya potong, saya taruh di bawahnya pompa ini. Jadi nanti biar yang kecil ini, biar nanti numpang di atasnya plat ini. Jadi ini sebagai base plate-nya. Gitu. Nanti kita akan coba dan semoga awet, dan apabila ada air masuk nanti dia akan langsung ke drainasenya itu, kebuang airnya secara lancar. Jadi lubang drainasenya ini enggak ketutup sama tanah. Jadi pembuangan airnya, misalkan ada air yang masuk ke dalam motor, bisa langsung lancar kebuang, dan harapannya motornya enggak sampai kebakar lagi. Soalnya kalau soal ketahanan, running hours-nya juga lumayan bandel ya. Jadi running berjam-jam juga kuat, nggak ada masalah.
bahkan bukan tanpa air ya, tapi airnya kecil banget. Di sini kering, itu pernah jalan terus ya. Sebenarnya motor panas, cuman dia masih jalan aja, nggak ada masalah ya. Oke, itu aja review dari saya mengenai pompa air Panasonic, dan beberapa alasan kenapa saya berkali-kali tetap beli Panasonic, karena berbagai pertimbangan ya tadi ya, dari ketahanan, dari harga, dan lain-lain lah. Terus kalau saya beli Panasonic yang 200 lagi, ini saya ada spare pompa yang lama, jadi kalau ada apa-apa dengan yang baru, spare pompa yang lama masih bisa saya gunakan untuk penggantinya. Jadi langkah baiknya saya beli yang sama aja gitu. Oke, spek tadi udah ya, spek udah saya baca tadi. Sekarang tinggal kita tes running aja nanti. Oke, sekian dan terima kasih review dari saya. Pompa sumur dangkal atau pompa air listrik sumur dangkal Panasonic GP200 JXK. Terima kasih. Wassalam.